Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ramayanti. Di sini saya akan membahas sedikit materi terkait subjek dan objek pajak. Adapun subjek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum dalam kehidupan sehari-hari. Yang menjadi subjek hukum dalam sistem hukum Indonesia yang sudah barang tentu terdasar dari sistem hukum Belanda ialah individu atau orang, dan badan hukum atau perusahaan, organisasi, institusi. Menurut Profesor Subekti, subjek hukum adalah pembawa hak atau subjek di dalam hukum, yaitu orang. Menurut Profesor Sudikno, subjek hukum adalah segala sesuatu yang mendapat hak dan kewajiban dari hukum. Adapun objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hubungan hukum. Maksud lainnya yaitu objek hukum merupakan segala sesuatu yang berguna dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum atau manusia atau badan hukum. Adapun di sini yang menjadi subjek pajak menurut pasal 2 ayat 1, yang pertama orang pribadi, yang kedua warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan mengganti yang berhak, yang ketiga badan, dan yang terakhir bentuk usaha tetap. Di sini subjek pajak merupakan orang, kesatuan, atau badan yang sudah memiliki syarat-syarat subjektif. Salah satu syarat tersebut adalah bertempat tinggal atau berdomisili di Indonesia, serta berkedudukan di Indonesia. Subjek pajak bisa dikatakan wajib pajak jika ia telah memiliki syarat-syarat objektif. Subjek pajak tidak sama dengan subjek hukum, sehingga agar bisa menjadi subjek pajak, maka tidak harus menjadi subjek hukum. Adapun di sini objek pajak adalah penghasilan itu sendiri. Ada juga yang mengartikannya dengan lebih luas sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang didapatkan wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang bisa digunakan untuk kebutuhan konsumsi maupun menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berdasarkan keterangan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang PPh atau pajak penghasilan, setidaknya ada 3 yang merupakan subjek pajak PPh, yakni perorangan, warisan, dan badan. Untuk subjek pajak juga digolongkan menjadi 2, yaitu subjek pajak asing dan subjek pajak domestik. Subjek pajak tersebut juga digolongkan menjadi 2, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Adapun subjek pajak dalam negeri, yang pertama orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, yang kedua orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Adapun subjek pajak luar negeri, yang pertama orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Sedangkan objek PPh merupakan setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Penghasilan tersebut diperoleh wajib pajak dari dalam maupun luar negeri, seperti penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan,
honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya, perbedaan subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Yang pertama, subjek pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan subjek pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan Indonesia. Yang kedua, subjek pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan subjek pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan alias tarif tunggal terhadap semua objek pajak berapapun nilainya. Dan yang ketiga, subjek pajak dalam negeri wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Sedangkan subjek pajak luar negeri tidak menyampaikan SPT pajak penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final. Adapun di sini yang termasuk objek pajak yaitu yang pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan maupun penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena berjualan atau pengalihan harta. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Dan yang terakhir, bunga yang termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Adapun di sini yang dikecualikan dari objek pajak yaitu yang pertama, bantuan atau sumbangan. Yang kedua, harta hibahan yang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, dan badan sosial. Yang ketiga, warisan, harta yang termasuk setoran tunai diterima oleh badan. Selanjutnya, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Dan adapun selanjutnya, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal natura. Dan terakhir, beasiswa berdasarkan persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi objek dan subjek pajak. Terlebih dan terkurang, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.